anak-anak teacher yang sangat teacher sayangi. Jumpa lagi dengan teacher Ica dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi bab 2 tentang dinamika demokrasi Pancasila. Adapun topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yang pertama mengenai makna demokrasi, yang kedua klasifikasi demokrasi, yang ketiga prinsip-prinsip demokrasi, dan yang keempat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Sekarang kita bahas apa itu demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan itu sah dan diakui oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan itu dijalankan oleh wakil-wakil yang langsung dipilih dari rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu dijalankan semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat. Jadi, secara umum demokrasi itu adalah kebebasan rakyat yang diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat. Selanjutnya kita bahas klasifikasi demokrasi. Demokrasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran aspirasi rakyat. Sekarang kita bahas yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung nilai-nilai politik tanpa mengenyampingkan atau menghilangkan persamaan di bidang ekonomi. Demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua ada demokrasi material, yaitu sebuah paham demokrasi yang menghilangkan persamaan di bidang ekonomi, tetapi juga kurang memperhatikan persamaan di bidang politik. Demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga ada demokrasi gabungan, yaitu sebuah paham demokrasi yang mengambil sisi positif dari kedua demokrasi di atas dan menghilangkan sisi negatif dari kedua demokrasi, yaitu demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi gabungan ini biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya yang kedua, demokrasi berdasarkan ideologi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada demokrasi konstitusional, artinya pemerintahan itu dibatasi oleh sebuah konstitusi atau undang-undang dasar. Yang kedua ada demokrasi rakyat. Kemudian yang ketiga, demokrasi berdasarkan proses penyaluran aspirasi rakyat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada demokrasi langsung, yang artinya rakyat langsung dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan atau undang-undang. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung, yang berarti sebuah paham demokrasi yang menggunakan sistem perwakilan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi yang terdiri dari pertama ada kedaulatan rakyat. Pemerintahan dijalankan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, adanya jaminan hak asasi manusia, proses peradilan atau hukum yang wajar, adanya pemilu yang jurdil, adanya pembatasan kekuasaan pemerintah berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar, pluralisme, serta nilai-nilai toleransi. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yang terdiri dari demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat,
demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan pengadilan yang bebas dan merdeka, serta demokrasi dengan kemakmuran dan keadilan sosial. Nah, Ananda Teacher, sekian dulu pembahasan materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.